Pemirsa, kembali Anda saksikan program Daai Mata Hati bersama saya Astia Dika. Beragam kisah humanis serta informasi ringan yang menarik akan mengajak Anda untuk melihat sekitar kita dengan mata hati. Berikut ringkasan kabar kami hari ini. Wisata edukatif di Taman Indraloka. Toples cantik dari kain flanel. Bagi Anda yang ingin memeriahkan Hari Raya dengan toples cantik, kreasi Fariska Rahmayani bisa menjadi pilihan. Ya, dengan kreasinya menggabungkan toples dengan kain flanel menghasilkan toples cantik yang siap menghiasi rumah Anda di Hari Raya nanti. Kue nastar, putri salju, dan beragam jenis kue kering lainnya kerap kali disajikan untuk menjamu tamu yang datang berkunjung saat hari Lebaran. Toples bening bundar menjadi standar penyajian kue-kue ini. Fariska Maharani, ibu muda kelahiran tahun 1988 ini berkreasi dengan toples kue sehingga toples bening lebih cantik dan bernilai jual. Bermula dari hiasan boneka di sendal, Maharani berinovasi membuat toples cantik dari kain flanel. Dengan order yang semakin banyak, Maharani akhirnya membuka usaha dengan label Maharani Craft. Jualan sendal boneka itu ngambil dari orang, masih kita lapakin tuh kalau di pasar minggu, pasar kaget tiap minggu. Itu suatu hari pernah ada yang request bonekanya request, sedangkan kalau kita ngambil di sana tuh nggak bisa request, yang ada aja gitu seadanya. Jadi mau nggak mau ya udah, gimana caranya, pengen belajar bikin sendiri, bikin sendal itu. Terus setelah belajar malah nggak ke situ, nggak ke sendal, karena udah banyak pemainnya waktu itu, udah banyak banget. Akhirnya iseng-iseng bikin toples, difoto, diemailin ke suami, ke kantor, dikasih lihat ke teman-temannya, banyak yang pesen. Terus aku aku upload di Facebook, udah habis itu banyak yang pesennya sampai sekarang. Usaha yang dirintis mulai di akhir tahun 2009 ini awalnya terkendala di tenaga kerja. Akhirnya, Maharani memberdayakan tetangga sekitarnya untuk membantu usahanya. Manggil dulu di rumah yang lama itu ada pekerja dua lah, cuma dia nggak lama, jadi ya habis itu pas pindah ke sini orang-orangnya enak, diajak kerja sama, ya udah akhirnya di sini. Syamsiah, ibu rumah tangga ini sudah bekerja hampir 2 tahun di Maharani Craft. Ia merasa senang karena memiliki kegiatan yang bisa dikerjakan di rumah sekaligus menambah uang saku. Ya, orangnya ibu muda yang kreatif gitu ya, jadi bikin ibu-ibu semangat gitu, termasuk kita-kita yang di lingkungan dia, yang tetanggaan sama dia, yang biasanya kita nggak ada kegiatan kan, jadi ada kegiatan sehari-hari gitu. Ini senang Mbak gitu, istilahnya kita ada kegiatan sehari-hari untuk ngisi waktu luang kita gitu. Udah gitu juga kita juga punya rasa kayak gimana ya, kayak senang lah pokoknya. Jadi bisa berbuat sesuatu, bisa ada hasilnya, bisa ada tambahan lah untuk sehari-hari gitu ya, untuk tambah-tambah kerja ibu-ibu di rumah untuk dapur gitu istilahnya gitu. Udah gitu juga kan ibu-ibu yang selingkungan kita kan, jadi tadinya nggak ada kerjaan, jadi ada kerjaan, ada kegiatan gitu. Pertama kali dikasih ini susah Mbak ininya ya, kita kan harus bikin pola dulu, harus dipasin dulu. Tapi kalau udah lama, udah semakin kesini, jadi kita kayaknya udah enjoy aja gitu. Apalagi kalau udah
dipasang cantik kayak gini, pernah kan pertama dikasih ini udah jadi kayak gini, udah dihias-hias gini, itu rasanya tuh seneng gitu. Iya seneng banget Mbak. Untuk menghasilkan satu buah toples cantik, hanya dibutuhkan waktu sekitar 2 jam. Satu toples dihargai antara Rp42.000 hingga Rp47.500. Saat ini, konsumen Maharani Craft sudah tersebar luas hingga keluar Pulau Jawa. Tidak hanya toples, Maharani juga membuat homset, kotak tisu, dan souvenir pernikahan dengan hiasan-hiasan yang lucu dan cantik. Usaha rumah tangga buatan tangan ini juga dipasarkan melalui media online seperti website, Facebook, BlackBerry Messenger, dan via telepon. Dari seluruh Indonesia, ada dari Papua, dari Banjarmasin, dari Jakarta, udah hampir semuanya udah pernah kita kirim, si Mataram. Maharani berusaha memanfaatkan sisa kain flanel yang tidak terpakai sehingga tidak ada yang terbuang. Bahan sisa tersebut dimanfaatkan sebagai isi hiasan pengganti dakron. Itu bisa buat bunga kecil-kecil kayak gini. Kayak gini. Bisa buat bros, bisa buat, kalau enggak yang paling kecil juga dimasukin lagi buat pengganti dakron, campuran dakron buat isiannya itu, isian topping-topping gitu. Nggak ngebuang sih, nggak ngebuang sama sekali. Kini, produk kerajinan tangan buatan Maharani telah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Ketekunan, kreativitas, dan konsistensinya telah menuai hasil. Mengenal alam dari dekat, itulah pengalaman yang ditawarkan di Taman Wisata Indraloka. Di taman ini, pengunjung bisa bercengkrama langsung dengan aneka fauna yang dilepas bebas sambil menikmati suasana nan asri. Yang istimewa, taman ini terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya tiket masuk. Nuansa hijau langsung menyambut mata Anda ketika memasuki pelataran Taman Indraloka. Ya, lahan asri seluas 2 hektar ini layaknya oase di tengah hutan beton ibu kota. Awalnya Taman Indraloka merupakan taman pribadi milik Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono. Berangkat dari keprihatinannya terhadap ruang terbuka hijau yang makin minim, sang jenderal pun membuka kebun asrinya untuk masyarakat luas dengan cuma-cuma. Awalnya emang dari cita-cita pemilik Bapak A.M. Hendro Priyono, dia punya cita-cita ingin berbagi dan ingin memberi ruang hijau dan memberi taman untuk bermain anak dan keluarga, karena sekarang ini kan taman juga udah semakin susah gitu kan, kasihan anak-anak. Jadi beliau secara pribadi membuka tempat pribadinya ini untuk umum. Keberadaan taman yang terletak di kawasan Ceger, Jakarta Timur ini dimaksudkan sebagai wahana rekreasi dan edukasi lingkungan bagi masyarakat. Tak hanya ditumbuhi ratusan pohon, di sini pengunjung bisa bercengkrama langsung dengan aneka fauna. Jadi bisa dibilang ada hampir 50% binatang yang kita pelihara di sini kita lepas. Itu supaya lebih dekat dengan pengunjung juga, dan anak-anak itu dia seru kalau dilihat berdekatan dengan merak, dengan kangguru, itu seru banget di situ. Aneka unggas berkeliaran bebas. Tak ketinggalan si kelinci timur walabi yang menjadi ciri khas taman ini muncul di balik rerimbunan semak.
Suasana inilah yang menjadi pengalaman tak terlupakan bagi pengunjung Taman Indraloka. Apa ya? Tenang mungkin. Bikin tenang. Banyak pohon, udaranya sejuk. Dan ada suara-suara air jadi bikin tenang. Bagus, harus lebih banyak lagi yang kayak gini. Selain mengenal alam lebih dekat, pengunjung juga bisa mengakses ribuan buku koleksi Sang Jenderal yang mayoritas berisi tentang pengetahuan dan perkembangan dunia militer baik di dalam maupun luar negeri. Udah 7.000. Kita ada ini apa? Jadi di sini kita punya yang namanya paket rekreasi dan edukasi gitu. Jadi mereka bisa belajar tentang tumbuh-tumbuhan, terus tentang binatang, terus tentang kebudayaan Indonesia lainnya mereka bisa pelajari di sini. Kita juga punya perpustakaan, ada juga gamelan yang biasa dipakai buat acara-acara kesenian, dan acara kesenian kita selalu bikin. Hampir setiap bulan kita punya acara-acara kesenian juga di sini. Mengenal alam lebih dekat sambil menambah pengetahuan tentunya bisa menjadi pilihan liburan yang menyenangkan. Tak hanya itu, semangat berbagi dan peduli lingkungan yang ada di balik Taman Indraloka juga bisa menjadi inspirasi. Untuk menjawab tantangan zaman, seni batik pun mengeksplor diri lewat kehadiran computerized batik atau disebut dengan batik fraktal. Seperti apa batik yang dibuat dalam kecanggihan teknologi dan rumus-rumus fisika? Berikut liputan tim kami. Satu lagi inovasi kreatif dari guru beserta para pelajar dari salah satu sekolah di kawasan Jakarta Utara. Sebuah kreasi yang berhasil memadukan seni tradisi dan kemajuan teknologi. SMK Negeri 4 Jakarta Utara memberikan sentuhan kreatif lewat mesin kelowong batik yang diberi nama Computer Numeric Control Batik. Alat ini memberikan kemudahan dengan memangkas 3 tahapan awal dalam proses membatik. Kemudian dengan adanya mesin yang saya ciptakan ini adalah untuk mempercepat suatu proses, sehingga ada 3 proses yang dipercepat, dari mulai proses mendesain gambar pada sebuah kertas yang ukurannya adalah sepanjang kain. Kemudian yang kedua adalah proses memindahkan gambar tadi di atas selembar kain mori ya tentunya. Nah, itu butuh waktu yang cukup panjang juga. Kemudian yang ketiga mencanting berdasarkan gambar yang telah dipindahkan ke kain tadi. 3 pemangkasan tersebut telah diperhitungkan Agus, sebab proses selanjutnya dikerjakan secara manual. Dengan demikian, kurang tepat rasanya jika CNC batik diwacanakan sebagai teknologi penggusur tradisi. Kualitasnya tetap sejajar, dan juga para perajin tidak usah khawatir bahwa ini akan menggeser para perajin, sehingga dengan adanya mesin terus perajin tidak kebagian pekerjaan. Justru di sini dengan adanya mesin ini, karena di dalam proses membatik itu yang pertama adalah pembuatan pola dasar, selanjutnya itu
dilanjutkan oleh para perajin dengan canting manual. Karena apa? Setelah pola dasar itu, di dalam membatik ada yang namanya isen-isen. Isen-isen itu adalah mengisi pola dasar yang masih belum lengkap desainnya. Nah, disitulah keunikan nanti di dalam menentukan bahwa batik ini tradisional atau mungkin printing gitu. Kinerja CNC batik melibatkan kode-kode numerik yang mampu dibaca oleh mesin. Setelah desain dibuat dengan aplikasi desain berbasis vektor, dalam waktu sekitar 6 jam, pola siap ditumpahkan dalam kain seluas 2 meter. CNC juga tidak meninggalkan bahan baku tradisional dalam tinta pemolanya. CNC batik tidak mengganti malam atau lilin cair sebagai medium pengukir motif. Lihatlah kotak kuning pada mesin ini. Disinilah malam dimasukkan untuk kemudian secara otomatis digunakan oleh CNC batik dalam membuat pola dasar kain batik. Canting elektrik, itulah sebutan bagi mesin CNC batik. Saya berpikir bagaimana kalau proses itu saya ganti dengan mesin. Tapi cantingnya kalau tadinya dikendalikan dengan tangan